Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh umat Tuhan yang pada hari ini telah hadir untuk mengikuti ibadah dalam ibadah Minggu 31 Desember 2023 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Tuhan GKP Klasis Bekasi pada hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Suluh Sutia SSI, Pendeta GKP Seroja, dan tema hari ini adalah mengalami kemuliaannya, menyaksikan kasih-Nya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan untuk bergabung atau ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja atau menemui majelis jemaat setelah kebaktian. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Bekasi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, komitmen membangun bersama, serta ucapan syukur dan lain-lain. Perkenankan kami membacakan warta lisan dari Warta Jemaat Minggu 31 Desember 2003 sebagai berikut. Yang pertama, berita sakit. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat yang saat ini sakit atau dalam proses pemulihan,
sebagaimana tertulis dalam I-Warta Jemaat. Kedua, pertukaran pelayan firman. Majelis Jemaat GKP Bekasi menginformasikan kepada seluruh jemaat bahwa dalam rangka pertukaran pelayan firman Tuhan GKP Klasis Bekasi, maka pada hari ini Minggu 31 Desember 2023, GKP Bekasi akan dilayani oleh Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI, Pendeta GKP Cikarang pada pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayani oleh Pendeta Suluh Sutia, Pendeta GKP Seroja. Untuk Pendeta Saint Peter Surya akan melayani di GKP Pondok Melati, Pendeta Dewi Agustina melayani GKP Cumuning, dan Pendeta Brahmana Duta Dewa melayani GKP Jati Asih. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. 3. Lahan parkir. Majelis Jemaat GKP Bekasi menginformasikan serta menghimbau demi kenyamanan saat beribadah kepada seluruh jemaat untuk lahan parkir saat malam Natal sampai dengan Tahun Baru 2024, jemaat dapat menggunakan lahan parkir yang telah disediakan, seperti di Terminal Bekasi, gedung sebelah gereja, gedung notaris, dan jemaat juga diimbau untuk tidak parkir di depan Indomaret, depan gereja, serta di dalam Hotel Merdeka. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. 4. Kaleidoskop GKP Bekasi Januari sampai dengan Desember 2023. Majelis Jemaat menginformasikan kepada seluruh jemaat mengenai data kaleidoskop mulai dari wilayah pelayanan 1 sampai dengan wilayah pelayanan 12, serta pos kebaktian Tambun dan bakal jemaat Ceglam. Atestasi masuk sebanyak 72 jiwa, atestasi keluar sebanyak 82 jiwa, serta meninggal dunia sebanyak 29 jiwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 di GKP Jemaat Bekasi. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Yang terakhir, warta tambahan, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhum Ibu Lindawati Panjaitan, istri dari Bapak Rudolf Sijabat, wilayah pelayanan 3, pada usia 60 tahun, pada pukul 05.15 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat pada tanggal 31 Desember 2023. Dalam doa dan pengharapan teguh, kami Majelis Jemaat GKP Bekasi berdoa kiranya penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menghadirkan kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Damai Kristus Sang Putra Natal telah nampak nyata. Hati kita dijadikan palungannya yang kudus sebagai bukti bahwa kita adalah umat-umatnya yang percaya dan diselamatkan. Untuk itu, marilah kita hidup dalam kesetiaan sebagai manusia yang kudus dan diperbaharui dalam hikmat Kristus Tuhan. Marilah dengan hati penuh syukur sambut kebaktian Minggu 1 sesudah Natal dengan menyanyikan Kidung Keesaan 19 ayat 1
dan 5, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tandanya megah. Umatku lemah dan dari debu, tetap pegang janjimu teguh. Kasih setiamu terlimpah terus, ya Kalik pembela dan Kawan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruang kebaktian ini maupun di rumah masing-masing, kita mengawali kebaktian ini dengan keyakinan bahwa kebaktian minggu pertama sesudah Natal ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai setiap hati kita dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing yang menjadi dasar dalam kebaktian minggu pertama sesudah Natal dari Injil Lukas 2 ayat 29 sampai 30 demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa
Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak akan ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati, dalam saat teduh. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, ampuni semua dosaku, hapuskan pelanggaranku, karena kasih setiamu. Bersihkanlah diriku seluruhnya, ya bersihkanlah diriku seluruhnya. Sucikanlah aku dari dosa ini. Kini aku menyadari akan semua dosaku, dosa yang aku rasakan selalu menghantuiku. Ya Tuhanku, ampunilah diriku. Ya Tuhanku, ampunilah diriku. Sucikanlah aku dari dosa ini. Mari berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan menyatakan pengampunan dosa bagi kita semua, sebagaimana Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu,
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada Bapak Ibu, saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan Allah bagi kita dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Ku diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu baik mulia, hidup kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang madu, kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, 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 hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan persembahan pujian oleh Ananda Sachiko. Silakan.
Terima kasih Sachiko. Baiklah Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini, izinkan kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal untuk seluruh warga jemaat GKP Bekasi. Mari kita mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Namun demikian saya akan mengajak kita membacanya dari ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 40. Dan baiklah sebelum kita membacanya, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kami berada di penghujung tahun 2023. Dan kami hendak berefleksi dari firman Tuhan di penghujung tahun ini. Ya Allah, kiranya Roh Kudus Tuhan dan Roh Hikmat Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti memahami kehendak Tuhan secara baik. Bahkan ini dapat kami aplikasikan, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tolonglah agar kiranya Roh Kudus Tuhan juga menjauhkan kami dari segala kuasa penggoda, dari segala kuasa-kuasa jahat, dari pikiran yang jahat maupun pikiran yang sia-sia. Maka biarlah seluruh keberadaan kami hanya tertuju terarah hanya pada suara dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Amin. Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 40 saya akan membacakannya sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu, ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagialah semua ciptaan yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah berkunjung ke sebuah keluarga yang baru melahirkan? Pernah? Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah berkunjung ke keluarga yang baru punya anak? Semua pernah ya, kira-kira ya, kurang lebih pernah ya. Saat datang, biasanya apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang terfikirkan tentang anak yang baru dilahirkan ini biasanya? Biasa aja? Nggak ada yang dipikirin? Atau lucu amat nih anak gitu ya. Siapa namanya? Udah dikasih nama belum? Laki-laki atau perempuan? Begitu aja biasanya ya. Berapa kilo? Berapa panjangnya? Kalau anak kami lahir beratnya 4 kilo. Gede amat gitu kan ya. Tapi pernah nggak ada yang berpikir bahwa anak ini sebenarnya siapa? Bapak Ibu, kebanyakan orang ketika datang melihat atau mengalami peristiwa kelahiran, itu sudah akan menganggapnya sebagai peristiwa yang biasa. Ya namanya manusia, sudah menikah, hamil, lahiran anak, oh ya biasa, hidup manusia kan begitu ya. Biasa. Jarang yang kemudian ada seseorang kemudian bisa berefleksi, menilai, menganggap anak yang baru dilahirkan ini sebagai sesuatu yang spesial. Jarang. Paling-paling kalaupun nanti menjadi spesial, itu akan diwujudkan dalam bentuk nama. Nama yang dilahirkan. Di dalam tradisi orang Karo, anak yang dilahirkan itu namanya sesuai dengan apa yang dilihat oleh bapaknya. Karena kebetulan saya punya teman, namanya Sedan. Kok namanya Sedan? Itulah yang dilihat bapakku saat aku lahir katanya. Ya itu kebiasaan tiap daerah itu beda-beda. Tapi juga ada orang yang ketika anak baru dilahirkan ini namanya dihitung. Dihitung-hitung, nama yang cocok, dihitung lawetonnya, tanggal lahirnya dihitung, jam lahirnya, semua dihitung. Kalau nggak cocok, harus dicari yang cocok gitu. Nanti biasanya akan terbukti cocok atau nggak cocok ya. Ini dalam beberapa tradisi ya, paling nggak di tradisi Jawa biasanya itu muncul. Sudah jalan seminggu, 2 minggu, sebulan, anak ini kok sakit-sakitan ya, keberatan nama nih, gitu kan.
Gantilah namanya itu kan ya. Ya kan? Ada kan momen seperti itu ya? Nah, kalau anak kami tadi namanya Sachiko sama Cita Sano. Itu dari dua bahasa, Jepang dan Sanskerta. Sachiko itu artinya keberuntungan, kebahagiaan, sesuatu yang menyukacitakan. Sama Cita itu artinya adil, bijaksana. Makna dari namanya adalah dia akan mendapatkan kebahagiaannya ketika ia menjalani hidupnya secara adil dan bijaksana. Nah, gitu kira-kira makna namanya. Dari keluarga Sano, nama fam keluarga saya Sano. Nah, Bapak Ibu, tiap anak dalam latar belakang tradisi yang berbeda biasanya akan diberikan nama sesuai dengan pemahamannya, pemahaman orang tuanya. Ada pandangan-pandangan tertentu walaupun pada umumnya akan menganggap ya biasa-biasa saja. Peristiwa kelahiran itu sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Umumnya begitu. Tapi di dalam narasi yang kita baca hari ini dari Injil Lukas, ada sesuatu yang berbeda. Simeon melihat anak yang dilahirkan ini dari sudut pandang yang berbeda. Simeon melihat bahwa anak ini adalah Mesias. Baru beberapa hari usianya. Tapi Simeon bisa melihat itu. Tapi di dalam narasi ini pun kita bisa menemukan bahwa Simeon dapat menyebutkan demikian karena ada sesuatu yang spesial juga dari kehidupan Simeon. Dia adalah seorang yang baik dan hidup benar. Istilah yang mau mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat akrab, sangat intim dengan Allah. Orang yang memiliki kedekatan, hubungan akrab dengan Allah, kepekaan batinnya tentulah akan terasah. Betul Bapak Ibu? Orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Allah tentulah memiliki kepekaan batin yang khas. Itu yang dialami oleh Simeon. Sehingga dapat mengatakan bahwa anak ini Mesias. Ini refleksinya. Mungkin kalau kita hadir dalam sebuah keluarga yang baru melahirkan lalu melihat, wah anak ini pasti nanti begini, nanti begitu. Kira-kira orang tuanya akan merespon gimana ya? Kira-kira akan gimana responnya? Wah, anak ini besarnya nanti akan menjadi raja. Dia pasti akan jadi spesial banget ini. Kira-kira gimana perasaan orang tuanya? Apa yang dipikirkan oleh orang tuanya? Kalau orang tuanya dia adalah orang Batak ya masuk akal gitu kan ya. Apalagi anak laki-laki pertama kan, ini raja nih pasti. Ya kan, masuk akal. Akan ada masa dia akan menjadi raja kan? Orang Batak kan begitu kan? Akan ada masa dia akan menjadi raja dalam sebuah acara adat kan? Statusnya nanti mungkin saja akan menjadi seorang, jadi posisinya sebagai hula-hula kan gitu kan ya. Oh gitu ya, tahu dikit. Bener nggak ya begitu? Betul ya? Itu kan berarti menjadi raja kan? Oh iya. Buat orang Batak kalimat pernyataan bahwa anak ini akan jadi raja, oh ya iyalah kan kami orang Batak gitu kan. Wajar lah itu kan. Tapi mungkin bagi kebanyakan orang akan berpikir ketika anak disebutkan anak ini akan jadi raja, yang bener aja. Apalagi kalau kemudian melihat dirinya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Mana bisa jadi raja? Reaksi Maria dan Yusuf pun ada. Heran. Maria dan Yusuf heran. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita hanya fokus pada apa yang menjadi respon dari Simeon ketika melihat anak ini. Lalu dia menyampaikan refleksinya terhadap anak yang baru dilahirkan ini. Ia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga ia dapat berefleksi dan menyatakan bahwa anak ini adalah Mesias. Anak ini akan begini, dinubuatkan oleh Simeon di dalam bagian ini. Dan nanti ditutup dengan berkat dari Simeon buat dia.
Simeon bisa berefleksi karena dia memiliki hubungan akrab dengan Tuhan dan dapat menyatakan itu tentang Tuhan Yesus. Sebetulnya dalam kehidupan kita ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman yang kita saksikan, yang kita alami, tapi kadang-kadang apa yang kita saksikan, apa yang kita alami bless saja, lewat begitu saja karena tanpa refleksi. Bukan hanya peristiwa tentang kelahiran seorang anak, tapi peristiwa apapun yang kita alami itu bisa jadi akan bless lewat begitu saja. Ini tanggal 31 tahun 2023, hari yang ke 365 dong. Ya. 365. Selama 365 hari yang sudah Bapak Ibu alami, dilewati, adakah kita berefleksi darinya? Jangan-jangan cuma lewat-lewat saja, nggak ada maknanya. Jangan-jangan 365 hari itu cuma sekedar lewat buang waktu. Jangan-jangan begitu. Bukan hanya peristiwa melahirkan atau peristiwa kelahiran. Bisa juga peristiwa kematian. Atau bisa juga peristiwa naik kelas, naik pangkat. Atau peristiwa pensiun. Seperti seorang teman sudah berefleksi tentang masa pensiunnya, masa istirahatnya. Karena memang mau memaknai itu. Atau peristiwa ketika melihat anaknya usia 17 tahun. Wah, dia berefleksi. Peristiwa perayaan ulang tahun. Saya mengenal beberapa dari keluarga Batak. Kalau seseorang mencapai usia 75 tahun sangat layak dilakukan sebuah pesta besar untuk merayakan 75 tahun. Ya, begitu ya orang Batak. Sampai enggak ya? Ada enggak yang begitu di keluarga? Begitu ya, ada juga. Enggak tahu saya makna. Sampai sekarang saya belum tahu makna 75 tahun di tradisi orang Batak. Nah Bapak Ibu, ada makna-makna tertentu yang direfleksikan. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kalau dalam catatan pandangan biasa saja, maka itu biasa saja juga. Tetapi kalau kemudian mau dimaknai dengan baik, ada refleksi di situ. Peristiwa yang kelihatan yang biasa mungkin. Pagi hari ini saya bangun, udara segar. Padahal udah berapa ratus hari sudah kita lewati, tiap hari bangun pagi nafas segar juga gitu kan ya. Lu kan? Tapi akan menjadi berbeda ketika di titik itu kita mencoba diam sejenak, memaknainya dan berefleksi atasnya. Akan kehilangan makna kalau itu cuma bless saja, nggak ada kesannya sama sekali. Di penghujung tahun ini ada tema yang kita angkat, mengalami kemuliaannya, menyaksikan kasihnya. Sesudah itu apa? Sesudah mengalami kemuliaannya, oh iya Tuhan mulia, Tuhan agung. Menyaksikan kasihnya, iya Tuhan maha luar biasa, maha kasih. Iya, terus apa habis itu? Sama seperti di depan ada hilir mudik orang di jalan raya, kendaraan juga hilir mudik. Oh biasa saja gitu kan ya. Sesudah itu apa? Nggak ada maknanya. Kalau tidak dimaknai, kalau nggak ada refleksi darinya, kita bisa menemukan refleksinya ketika kita bisa memaknainya juga. Sama seperti Simeon di situ. Dia menyaksikan, dia mengalami kemuliaan dan juga kasih Allah, tapi tidak berhenti di situ. Dilanjutkan dengan refleksinya, dilanjutkan dengan arah hidup yang masih harus diselesaikannya. Karena memang ini ada di masa ujung hidupnya. Makanya ada kalimat Tuhan, ya sekarang ya Tuhan, biarlah hambamu ini pergi. Yang dimaksud apa ini? Mati. Izinkanlah sekarang saya mati. Sudah puas saya sekarang. Melihat kemuliaanmu, melihat cinta kasihmu yang dinyatakan dalam bayi ini. Puas sudah. Sekarang izinkan saya mati. Dan dalam lagu tradisi Teise ini dibuat judul ya, perkenankan hamba berpulang. Kalau
Ibu Dorce pasti bisa menyanyikan lebih bagus dibandingkan saya. Perkenankan. Ibu bisa nyanyi, Bu? Tahu lagunya nggak? Pernah dengar lagunya? Pernah? Pernah dengar Bapak Ibu lagunya dengan kalimat yang itu? Belum pernah? Saya nyanyi tapi jangan nangis ya Bapak Ibu ya. Ya, janji ya jangan nangis ya. Saya nyanyi tapi jangan nangis soalnya suara saya nggak seperti suara anak saya gitu. Perkenankan hamba berpulang ya Tuhan, seturut sabda Tuhan dalam damai. Itu dituangkan dalam bentuk lagu itu. Sebuah lagu refleksi dalam tradisi Teize. Untuk mengingatkan apa? Bahwa kita sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa, maka hatiku damai dan Tuhan, sekarang kalau kapanpun Tuhan memanggil saya sudah siap saya. Perkenankan saya pulang dengan damai. Kira-kira seperti itu. Sudah damai, tentram. Nah sekarang 365 hari yang sudah kita lewati, adakah kemuliaannya kita saksikan? Adakah kasihnya kita saksikan? Adakah kedua-duanya itu kita refleksikan, kita hayati? Sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan kapanpun Tuhan memanggil saya sudah siap sekarang. Refleksinya begitu. Sudah siap Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya enggak? Selamat di dalam Tuhan? Percaya ya? Percaya gak sih? Percaya ya? Hidup kita di dalam Tuhan, mati kita pun di dalam Tuhan. Gak ada bedanya ya, hidup dan mati gak sama ya, betul ya? Amin ya? Amin. Siapa yang pengen duluan? Kalau berefleksinya dari Simeon, maka Simeon yang angkat tangan duluan. Pak Gultom duluan angkat tangan. Ya. Tapi terserah Tuhan ya Pak ya. Tuhan yang punya waktu. Siap, karena apa? Sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan, sudah menyaksikan cinta kasih Allah, merasakan hidupnya sudah penuh, sudah damai, sudah tuntas hidupnya Bapak Ibu. Dia bisa berefleksi. Hari ini saya mau mengajak kita untuk berefleksi atas setiap peristiwa dan pengalaman yang kita alami. Setiap hari berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu hadir setiap hari buat kita Bapak Ibu. Nggak percaya? Percaya nggak sih tiap hari kita dapat mujizatnya Tuhan? Percaya, amin. Buktinya apa? Siapa yang membangunkan hari ini? Ya, oh handphone, alarm handphone gitu kan. Tapi bener gak apa-apa. Kita runtut lagi, kita runtut dulu gitu kan. Seandainya kondisinya sangat lelah, bisa nggak suara handphone itu nggak kedengeran? Bisa. Bisa kan? Siapa yang menggerakkan jantungnya dan menyadarkan otaknya sehingga bangun dengan dering handphone? Siapa? Yakin? Tahu dari mana? Hah? Dari hikmat, luar biasa. Tepuk tangan dong. Dengan penghayatan itu Bapak Ibu, tiap hari kita akan menemukan mujizat Allah itu nyata, hadir tiap hari. Itu berkat Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Mau kita apain lagi? Mau kita dustakan? Dan bersyukurlah karenanya. Berefleksilah karenanya, maknailah karenanya. Belum lagi peristiwa-peristiwa hari-hari yang kita lewati. Ada kalanya juga peristiwa itu nggak menyenangkan buat kita. Dan ada kalanya dari peristiwa yang tidak menyenangkan itu kita protes sama Tuhan. Boleh nggak sih protes sama Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Jujur, daripada kita munafik sama Tuhan, dalam hatinya kita, di pikiran kita protes, tapi dengan omong, Tuhan, aku bersyukur untuk ini. Ah, lu, gua kan tahu isi hati lu, nggak bisa bohong kita sama Tuhan. Protes aja, ya kan? Protes aja, marah aja sama Tuhan, nggak apa-apa. Emangnya Tuhan nggak tahu kemarahan hati kita, kesedihan hati kita? Tahu. Di hadapan orang kita bisa bohong, muka kita bisa, ya kan? Tapi dalam hatinya ada niat jahat, mau bunuh ntar, maaf, ngomongnya kasar saya.
Bisa kita berbohong di depan manusia, tapi di depan Tuhan kita nggak bisa. Ada banyak peristiwa yang tidak menyenangkan dan itu membuat kita kadang protes. Tetapi setiap orang yang mau berefleksi darinya, setiap orang yang mau maknai peristiwa itu, pasti akan menemukan di balik hal yang buruk ini ada sesuatu berkat yang Tuhan berikan. Makanya ada kalimat blessing in disguise. Selalu ada berkat di balik peristiwa yang kita hadapi. Simeon melihat berkat dengan hadirnya Tuhan Yesus sebagai Mesias. Karena dia bisa berefleksi di situ. Dia bisa memaknainya. Apapun yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu hadapi, yang Bapak Ibu nikmati, berikan kesempatan untuk berefleksi. Berikan kesempatan sejenak untuk menghayati itu. Dan kita bukan hanya sekedar menikmati dan melihat kemuliaan ataupun cinta kasih Allah. Tapi kita akan selalu siap menyatakan, oh luar biasanya Tuhan. Aku siap kapanpun Tuhan memanggilku. Dan ini akan tercermin kok dari hari-hari yang akan Bapak Ibu jalani. Orang yang udah siap dipanggil Tuhan, orang yang udah siap kapanpun gitu kan, hidupnya akan ringan-ringan aja. Betul nggak? Ringan-ringan aja. Ada pergumulan. Oh iya, pergumulan ini baik buat aku semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Aku siap kapanpun Tuhan memanggil juga. Hari ini aku mendapatkan berkat dengan pertambahan usia 75 tahun. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kapanpun Tuhan memanggil aku sudah siap. Ringan-ringan aja. Masalah di gereja, masalah di masyarakat, masalah di keluarga, ya biasa-biasa saja jadinya. Karena didampingi oleh Tuhan. Jadi buat para penatua itu kan ya, yang kadang-kadang berhadapan dengan warga jemaat yang unik ya, khas gitu kan ya, percayalah itu tuntunan Tuhan buat para penatua semakin luar biasa. Akan diaminkan oleh penatua. Buat Bapak Ibu warga jemaat berhadapan dengan penatua yang kadang-kadang sangar gitu kan, sangar gak sih? Percayalah ini juga jalan Tuhan buat Bapak Ibu agar kita menjadi persekutuan yang semakin kuat dan solid. Kan gitu. Kita maknai, kita lihat di balik peristiwa, di balik apa yang kita alami, temukan maknanya. Di penghujung tahun ini, hanya beberapa jam lagi nanti di keluarga masing-masing ada madokata juga ya. Ada madokata juga ya, masing-masing ya. Pakai waktu yang ada. Diam sejenak. Heningkan batin kita. Menemukan makna di sepanjang 365 hari yang sudah kita jalani di tahun 2023 ini. Dan sesudah itu kita bisa berefleksi agar di hari pertama tahun 2024 kita juga bisa menjalani kehidupan yang diperbaharui. Siap. Tuhan yang Maha Baik telah menjaga kita di hari-hari yang lalu. Tuhan yang Maha Baik juga akan menuntun kita memasuki tahun 2024. Alami kemuliaan Tuhan. Saksikan kasih-Nya, nikmati semua itu, dan teruslah berefleksi di sepanjang perjalanan hidup yang Bapak Ibu alami. Tuhan berkati. Amin. Persembahan pujian akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Persilakan.
Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah anak Maria, darah Maria, yang yang menderita sengsara Pontius di Pilatus, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami baru setiap harinya. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang juga menjadikan kami dapat melakukan banyak aktivitas di hari-hari yang kami jalani ini. Bahkan dengan nafas kehidupan itu, Engkau tetap berkenan menolong kami dapat terus berinteraksi dengan orang-orang yang kami kasihi, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat kami, sampai dengan lingkungan persekutuan, bahkan juga dalam relasi-relasi yang kami bangun. Terima kasih karena melalui kehidupan bersama dengan mereka, kami belajar menjadi semakin terampil saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih juga ya Allah untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap pelayan Tuhan di gerejamu ini, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya, tugas panggilannya dengan baik. Baik itu sebagai penatua, majelis jemaat, demikian juga komisi-komisi pelayanan, serta kepanitiaan, beserta dengan seluruh perangkat tugas pelayanan di gereja Tuhan ini. Engkaulah yang memampukan, dan tentulah Allah juga berkenan untuk melengkapi mereka dalam masa-masa pelayanan selanjutnya. Dan secara khusus kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi para pendeta beserta dengan keluarganya yang ada di lingkungan GKP Bekasi ini. Berkatilah kehidupan mereka masing-masing, agar pelayanan yang dilakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Bahkan Engkau juga berkenan memulihkan mereka, memberikan semangat di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit atau yang dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Albert Napitupulu yang sedang sakit, Abah Nasih Sairun, dan juga anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam masa-masa pemulihan. Cinta kasih Allah kiranya akan menolong mereka. Cinta kasih Tuhan akan membuat mereka tetap bersemangat. Bahkan Kau hadir untuk memberikan berkat-Mu bagi setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan perawatan yang dijalaninya. Saya percaya tepat pada waktu yang Allah rancangkan, mereka semua akan pulih kembali. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan dalam bentuk pertambahan usia bagi beberapa anak Tuhan yang minggu ini berulang tahun. Kami tidak menyebut nama mereka satu demi satu. Tentulah Allah bermurah hati untuk menjadikan hidup yang mereka alami ini penuh dengan cinta kasih Allah, dan itu mereka bawa sebagai persembahan buat kemuliaan Tuhan. Hidupnya kiranya menjadi kesaksian tentang Allah yang maha baik. Di tengah-tengah berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, ada juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berduka, sedang bersedih, yaitu untuk keluarga si Jabat dengan meninggalnya Ibu Lindawati Boru Panjaitan. Tuhan yang telah berkenan memanggil beliau ke dalam pangkuan-Mu. Tuhan juga yang tentu akan melengkapi keluarga yang ditinggalkan dengan penghiburan dan kekuatan sejati
Dan kami percaya proses yang akan dijalani oleh keluarga, Tuhan tetap dampingi. Tuhan juga akan memampukan mereka dapat memiliki semangat dan pengharapan, dapat menatap masa depannya dengan luar biasa. Kami percayakan untuk proses selanjutnya juga dalam tuntunan dan kasih Tuhan, termasuk juga untuk layanan-layanan kedukaan yang dilakukan oleh gerejamu ini. Tuhanlah yang memberkatinya. Untuk anak-anak Tuhan yang memiliki harapan dan kerinduan tertentu, baik mereka yang berharap memiliki pasangan hidup, berharap memiliki keturunan, atau yang sedang mempersiapkan pernikahan, juga anak-anak Tuhan yang berharap memiliki pekerjaan dan sedang dalam usaha membangun usahanya, Allah kiranya juga mendengarkan dan memperhatikan. Allah nyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi mereka. Untuk saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan iman, yang di persimpangan jalan menentukan langkah iman, atau yang berusaha menanggalkan akar pahit dalam kehidupannya, yang sedang berjuang melawan beragam kuasa roh jahat, Allah juga merangkul mereka dengan tangan kasih-Mu dan menjadikan mereka sebagai pemenang iman. Untuk anak-anak Tuhan yang sedang berkonflik, Tuhan kiranya menjadi juru damai sejati bagi mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk rencana perjamuan kudus di lingkungan GKP, Jemaat Bekasi ini. Segala persiapannya Tuhan berkati, seluruh warga jemaat yang Tuhan panggil, Tuhan undang masuk dalam perjamuan Tuhan, Tuhan juga berkati. Dan kiranya perjamuan kudus ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan setiap warga jemaat yang hadir dalam kekudusan diri. Kami bersyukur ya Allah, untuk kesempatan kami dapat menikmati perjamuan Tuhan di penghujung tahun ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk rencana yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu ini di minggu-minggu mendatang. Segala aktivitas pelayanannya, baik dalam lingkup kategorial, jemaat, klasikal, sinodal, bahkan dalam relasinya secara ekumenis dan dengan lintas iman, Tuhan berkati. Agar pelayanan-pelayanan dilakukannya betul-betul menunjukkan karya Allah dalam kehidupan persekutuan ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan pada hari ini, yaitu pertukaran pelayanan firman Tuhan di lingkup klasis Bekasi. Kiranya semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Setiap warga jemaat yang hadir dalam kebaktian kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara kami sebangsa setanah air di beragam tempat yang saat ini sedang mengalami berbagai macam situasi sulit. Sebagaimana Allah telah memberkati hari-hari yang sudah kami lewati dalam kehidupan berbangsa bernegara, kami percaya Allah juga tetap memberkati kehidupan saudara kami yang saat ini mengalami situasi sulit. Baik mereka yang kesulitan karena bencana alam, ataupun juga mereka yang mengalami kesulitan untuk beribadah. Allah membuka jalan, Allah merangkul mereka dengan tangan kasih-Mu, Allah juga tetap memberikan semangat dan harapan bagi mereka. Untuk saudara kami yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin bangsa dan negara, Allah memberkati mereka dengan hikmat-Mu, Allah tuntun mereka dengan roh-Mu, agar mereka menjadi pemimpin yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Ya Allah, lihatlah juga jauh ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, dan cita-cita kami, Tuhan dengarkan, Tuhan perhatikan, Tuhan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Dan secara khusus saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga Arthur Pakpahan, Bapak atau keluarga Basaria Hutapea, keluarga Daud Silawa Nabesi, David Yonatan Matea, dan Deborah Victoria. Keluarga ini kiranya Tuhan tetap karuniakan rahmat dan berkat-Mu. Dalam hari-hari yang mereka jalani, Tuhan lindungi. Segala aktivitas yang dijalaninya, Tuhan berkati juga. Agar segala aktivitas yang dilakukan, digeluti oleh keluarga-keluarga ini, menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Menyatakan cinta kasih-Mu, bukan hanya untuk keluarga ini, tetapi juga untuk orang-orang yang membangun relasi dengan keluarga ini. Dimanapun dan kemanapun mereka melangkah, kiranya ada berkat dan rahmat Allah. Ya Allah, ada banyak hal yang belum dapat kami utarakan karena keterbatasan kami di dalam doa syafaat ini. Engkau Allah yang Maha Tahu kiranya berkenan melihat jauh ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam.
apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Dan kiranya Allah berkenan mendengarkan, memperhatikan seluruh rangkaian doa syafaat ini kepadamu. Karena kami menaikkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa, sebagaimana Yesus Kristus mengajarkannya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 24 yang mengatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil diiringin Kidung Keesaan 378. Jemaat saya undang berdiri. Marilah kita menyatakan persembahan ini dengan berdoa. Allah sang sumber segala berkat kami, inilah ungkapan syukur yang kami himpunkan dalam persembahan ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami yang terbelenggu, menderita, dan mengalami beban yang berat. Sehingga kasih berkat Tuhan dapat dirasakan juga oleh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai umat yang telah diselamatkan dan dipulihkan, marilah kita menjadi manusia baru yang berhikmat dalam kasih. Sebagai umat yang telah ditebus dan dikasihinya, mari kita bersama-sama menyatukan tekad
untuk menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi, sehingga karyanya memancar, mendamaikan, dan membahagiakan, sebagai bentuk kita membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditaburkan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di gara yang kelam. Hargamu yang selalu padanya berpegang. Tak usah ragu-ragu, tuntunannya tetap. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditaburkan, haleluya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan engkau untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang engkau untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Baktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Lagu tema. sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidup
Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulu Sulia atas pelayanannya pada Minggu pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada kebaktian pada hari Minggu 31 Oktober 2023. Kiranya kita dapat berjumpa kembali di kebaktian yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati.